Shalom semuanya. Saya undang kita bangkit berdiri, kita akan mulai ibadah kita pada siang hari ini. Kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk siang hari ini. Tuhan sudah menyertai kami semua anak-anak-Mu, Youth J3 Generation. Tuhan sudah tibakan kami tanpa kurang suatu apapun di tempat ini Tuhan. Sebentar kami akan bernyanyi, memuji, bersorak bagi nama Tuhan. Dan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau sertai ibadah kami dari awal pertengahan hingga sampai akhirnya Tuhan. Biarlah Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami, menjamah setiap kami, mengurapi setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Supaya kami pulang tidak sama ketika kami datang. Terima kasih Bapa, memberkati anak-anak-Mu Tuhan yang melayani. Pada saat siang hari ini Tuhan, biarlah Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memuji, bersorak demi nama Tuhan. Setiap kita yang sudah siap untuk memuji Tuhan sama-sama katakan, amin. Shalom semuanya, selamat siang. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Asik, mantap, luar biasa. Oke, puji Tuhan kita bisa ada di saat ini, kita akan memuji Tuhan. Tapi sebelum kita puji Tuhan, kita baca dulu nih visi dan misi youth kita apa aja. Boleh ditampilkan Kak? Nah ini dia visinya, kita baca 1, 2, 3. Mengalami Tuhan dan hidup dalam prioritas yang benar, amin. Misinya apa kakak? Tolong ditampilkan 1, 2, 3. Menjadi suratan Kristus yang terbuka. Haleluya, kasih kemuliaan untuk Tuhan. Sudah siap buat puji Tuhan? Yuk semuanya sama-sama kita puji Tuhan di siang hari ini. Hey, kita mau bilang bahwa kasih Tuhan besar dan kita bersyukur untuk Tuhan Yesus. Sebab Dia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya. Say 1, 2, 3. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Hey! One, two, three. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Oh, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Kita bersyukur untuk Tuhan. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Hey! Oh, oh, oh. Kami memuji-Mu Tuhan. Hey! Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Yeah. Haleluya, semuanya boleh duduk. Asik. Puji Tuhan, kita akan
memberikan persembahan syukur. Mari semuanya kita persiapkan hati kita untuk persembahan syukur, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk siang hari ini, tiba saatnya bagi kami anak-anak-Mu untuk memberikan persembahan syukur kami. Bapa di surga, mari Engkau datang, Engkau memberkati persembahan kami. Kami tahu apa yang kami beri tidak sebanding Tuhan dengan apa yang Kau berikan bagi kami. Tapi ajarlah kami Tuhan untuk memberikan persembahan yang agung di hadapan-Mu, persembahan yaitu tubuh dan jiwa kami Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati setiap tangan-tangan yang memberi, kami anak-anak-Mu sudah siap untuk memberi. Amin. Oke, mari di sini ada barcode, boleh di scan barcode-nya. Di sini juga ada kotak persembahan yang bawa amplop persembahannya, boleh ke depan untuk memberikan persembahannya. Silakan. Hari ini kita mau berbahagia karena kita bisa berkumpul bersama-sama satu dengan yang lain dalam saudara-saudara seiman. Jadi mari kita nyatakan kebahagiaan itu di hadapan Tuhan. Hey! Yang sudah memberi boleh berdiri. Kita mau nyatakan bahagia kita di hadapan Tuhan karena kita berkumpul di hadapan Tuhan. 1, 2, 3. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Boleh tunjuk kanan kirinya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, Tuhan Yesus. Sekali lagi kita katakan, hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, kau sahabatku, kau sahabatku, oh, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi kita mau bilang apa? Tiada yang dapat memisahkan kita. Haleluya. Oke, boleh semuanya duduk kembali. Puji Tuhan. Sekarang kita akan mempersiapkan hati kita semua untuk firman Tuhan. Mari kita mau fokus untuk Tuhan Yesus. Kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan.
Kita mau arahkan hati kita. Kita mau tenang di hadapan Tuhan, kita mau diam, mau datang hanya kepada satu pribadi yang luar biasa, yaitu Tuhan Yesus. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mari kita semua berdiri. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan Tuhan, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Kami lewati lembah, hanya Kau Tuhan yang temani. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa, Kau mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, dan bukan tenang bersamamu, Bapa. Mari kita sembah Tuhan. Kami mau
Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia. Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, dan ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia. Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang, Ku kan tenang bersamamu, Bapa. ku kan tenang. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Bapak, terima kasih. Biarlah roh-Mu hadir di tengah-tengah kami, menjamah setiap anak-anak-Mu Tuhan yang hadir tempat ini Tuhan. Memulihkan setiap hati yang terluka dan menyembuhkan setiap sakit penyakit yang sedang kami alami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Berfirmanlah Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Terima kasih buat tim BW. Terima kasih buat semua pelayan Tuhan. Shalom, selamat pagi. Selamat siang. Selamat menikmati hari libur. Bagaimana liburannya? Masih kurang atau sudah cukup liburannya? Siapa kemarin yang liburan jalan-jalan atau menikmati hari libur dengan luar biasa? Saya salah satunya. Ada yang pulang kampung di sini? Oh, nggak punya kampung. Saya kemarin liburan 1 minggu di rumah, pulang kampung. Puji Tuhan bisa menikmati suasana liburan bersama dengan keluarga, bisa berjalan-jalan, ya anugerah Tuhan yang luar biasa. Dan kemarin masih ada bonus dari kantor, saya ada fellowship juga. Harusnya hari ini juga masih sampai besok, tapi saya bilang saya nggak bisa karena saya ada pelayanan dan saya tidak akan meninggalkan pelayanan. Jadi yang 2 hari saya nggak ikut, saya cancel. Tapi saya kemarin bisa ikut 1 hari doang. Makanya saya tadi pagi masih capek, tadi malam pulang larut banget itu di Bogor. Puji Tuhan. Ya, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang satu kata. Bisa ditayangkan tema khotbah saya hari ini. Hikmat. Hikmat ini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya itu kebijaksanaan, kearifan, atau bisa dikatakan kesaktian. Nah, teman-teman, hikmat. Kita sama-sama belajar hikmat. Dulu kita sudah pernah belajar ya, sekarang kita akan belajar lagi. Hikmat ini kalau di dalam Kamus Bahasa Indonesia yang tadi saya sebutkan, itu ada satu kata yang pas waktu saya menemukan agak bingung juga. Kenapa bisa dibilang kesaktian yang saya bilang tadi? Jadi kalau dicek tuh di KBBI itu salah satunya itu kebijaksanaan, yang kedua kearifan, dan yang berikutnya itu ada kesaktian. Wow, kenapa hikmat ini bisa dikatakan kesaktian? Kita sama-sama belajar, kita buka firman Tuhan di dalam kitab Ayub pasal yang ke-12.
ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-13. Kita baca bareng-bareng ya. Ayub pasal yang ke-12 ayat yang ke-11 sampai dengan yang ke-13. Terima kasih Manda. 2, 3. Bukalah telinga menguji kata-kata. Seperti langit-langit mengecap makanan. Kok enggak ada yang ikut? Kita baca bareng-bareng ya dengan suara yang keras ya. Ayub pasal Ayub pasal yang ke-12 ayat yang ke-11 dulu. Kita baca bareng-bareng. 2, 3. Bukankah telinga menguji kata-kata seperti langit-langit mengecap makanan? 12. Konon hikmat ada pada orang yang tua dan pengertian pada orang yang lanjut umurnya. Ayat 13. Tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan. Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Teman-teman, Amsal 9 ayat 10 mengatakan di sana, takut akan Tuhan adalah permulaan akan hikmat. Nah, tadi saya katakan, kenapa sih hikmat ini bisa dibilang kesaktian? Bisa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu bisa diartikan juga sebagai kesaktian. Hikmat itu adalah sesuatu yang menuntun kita untuk kita bisa melakukan hal-hal baik. Ya. Jadi saya bisa mendefinisikan dengan kata saya sendiri, perkataan saya sendiri atau definisi saya sendiri, hikmat adalah sesuatu yang bisa menuntun kita untuk melakukan hal-hal yang baik, hal-hal kebaikan. Itu salah satu definisi dari hikmat yang saya temukan. Jadi ketika kita dalam kondisi yang bingung, ini benar nggak sih? Ini sesuai dengan kebenaran nggak sih? Nah, di situ hikmat datang, hikmat muncul dan bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang benar, mana yang salah. Dan banyak sekali hal-hal yang mungkin kita tidak mengerti, akhirnya kita bisa mengerti. Itulah hikmat. Di sini kita akan belajar sama-sama. Ada 3 hal yang akan saya bagikan. Hikmat yang pertama, hikmat yang dari dalam diri kita. Ya, kita sama-sama belajar. Hikmat yang dari dalam diri kita yang pertama. Ya, manusia itu diciptakan oleh Tuhan, dilengkapi dengan hikmat dan pengetahuan. Nah, teman-teman, ini yang membedakan kita manusia ciptaan Tuhan dengan ciptaan-ciptaan yang lain. Sekali lagi, manusia itu diciptakan Tuhan dilengkapi dengan hikmat dan pengetahuan. Nah, manusia itu unsurnya itu ada apa? Tubuh, jiwa, dan roh. Nah, ini yang membedakan kita manusia dari makhluk-makhluk ciptaan Tuhan yang lain. Binatang, hewan, itu tidak mempunyai satu unsur yang ada pada manusia. Kalau kita tadi, manusia itu mempunyai tubuh ini kita, tubuh ini nih, tubuh. Yang kalau dicubit itu sakit itu tubuh. Jiwa. Nah, jiwa itu ada perasaan, kehendak. Nah, disitulah salah satunya hikmat itu muncul di situ. Dan kehendak. Itu di jiwa. Dan berikutnya adalah roh. Tubuh, jiwa, dan roh. Nah, kalau binatang, hewan itu hanya mempunyai tubuh dan apa? Ayo. Tubuh kalau hewan, binatang itu mempunyai apa aja? Selain tubuh mempunyai apa? Hah? Siapa yang bilang jiwa? Angkat tangan. Siapa mempunyai roh? Angkat tangan. Nah, ini yang penting teman-teman. Ini yang membedakan manusia dengan binatang. Nah, jadi kalau teman-teman nggak tahu bedanya manusia dengan binatang, di sini kita akan belajar. Ya. Binatang itu hanya mempunyai 2 unsur, yaitu tubuh dan roh. Roh itu yang memberi kehidupan. Nah, itu yang membedakan. Kalau manusia itu diberikan jiwa, itu bisa untuk berpikir, bisa untuk membedakan mana yang baik, mana yang jahat, mana yang tidak baik, mana yang tidak benar. Nah, sedangkan hewan
itu tidak mempunyai jiwa. Dia hanya mempunyai tubuh dan roh. Dia hanya bisa makan, yang penting kenyang. Itu yang membedakan manusia dengan hewan. Ya, hewan itu nggak bisa berpikir, teman-teman ya. Makanya kalau ada orang yang kelakuannya seperti binatang, nah itu orang itu nggak mempunyai pikiran. Nah, teman-teman, yang pertama hikmat dari dalam. Ketika manusia itu diciptakan Tuhan, dilengkapi dengan hikmat dan pengetahuan, itu sebagai manusia yang berbeda dari ciptaan Tuhan yang lain. Jadi di ayat yang ke-11 bisa minta tolong ditayangkan. Di ayat yang ke-11 dikatakan begini. Telinga menguji kata-kata, langit-langit mengecap makanan. Ya. Bukankah telinga menguji kata-kata seperti langit-langit mengecap makanan? Ada tanda tanya ya di situ. Nah, sebab dari dalam diri kita yang diciptakan oleh Tuhan telah ditanamkan hikmat untuk dapat menentukan yang terbaik bagi diri kita. Jadi begini, yang pertama hikmat dari dalam diri kita. Terkadang kita itu bisa menentukan atau memutuskan sesuatu hal. Oh ini baik buat saya, ini tidak baik buat saya. Oh ini enak, ini tidak enak. Contoh, ada batu dan roti. Kira-kira yang dimakan batu apa roti? Roti, bukan batu ya. Itu salah satu contoh, simpelnya saja. Nah, jadi manusia itu bisa berpikir gitu. Nah, contoh ada jalan yang bagus dan jalan yang tidak bagus. Kira-kira mau lewat jalan mana? Kalau orang yang normal lewatnya jalan bagus, tapi orang yang nggak normal jalannya nggak bagus. Tapi kadang sekarang banyak orang yang nggak normal, lewatnya jalannya nggak bagus. Contoh kayak olahraga ekstrim itu, ngapain sih yang rally itu jalannya, waduh, lewatnya yang menguji adrenalin ya. Tapi kemarin kita liburan itu ke satu tempat, biarpun saya udah lama tinggal di daerah itu, tapi saya baru sekali juga ke situ. Itu namanya ada satu gua itu di atas gunung, namanya Gua Resi. Wah itu keren banget. Kalau orang-orang yang suka, teman-teman yang suka berpetualang, yang suka naik gunung, turun gunung, wah perlu dijajal itu. Itu jalanannya itu nanjak dan terjal banget pokoknya. Nah, orang yang penasaran pengen tahu pasti datang ke sana. Nah, saya juga saking penasarannya saya coba ke sana. Sampai bingung ini jalannya bener ini apa enggak ya? Karena jalanannya itu kalau dibilang enggak banget gitu. Harusnya kan kalau tempat wisata itu jalannya kan bagus gitu ya. Saya pengennya juga seperti itu. Tapi enggak, ini jalannya itu pokoknya menguji adrenalin banget deh gitu. Nah, teman-teman, itulah manusia. Manusia itu diciptakan Tuhan bisa membedakan dan bisa memilih mana yang baik dan mana yang tidak baik. Itu hikmat dari dalam diri kita yang bisa menuntun kita untuk membedakan apa yang baik dan apa yang tidak baik. Nah, tetapi hikmat yang ada dalam diri kita itu tidak cukup. Hikmat yang ada dalam diri kita itu saja tidak cukup. Terkadang, nah ini yang kedua. Yang kedua, hikmat yang dari luar. Yang dari luar diri kita. Nah, jadi terkadang kita itu membutuhkan hikmat yang dari luar diri kita. Hikmat yang dari luar diri kita itu apa aja sih? Contoh, guru. Di sini semua pasti punya guru. Karena semua kita belajar, ya. Guru, pengajar, atau buku, nah itu hikmat yang dari luar. Nasihat dari orang tua, terus masukan dari kakak-kakak rohani, mungkin pendeta, mungkin pastor, itu hikmat yang dari luar. Jadi apa? Kita itu mendapatkan pengertian-pengertian itu yang dari luar, yang bukan dari diri kita sendiri. Contoh ketika kita belum bisa sesuatu dan kita belajar dari orang lain, dari guru kita, dari pengajar kita, nah itu juga bisa dikatakan hikmat yang dari luar. Kita tidak bisa bikin sesuatu, kita
cari buku, kita belajar dari buku, kita mempelajari dari buku itu juga sama dengan hikmat. Kalau sekarang mungkin lebih gampang ya, cari di YouTube tutorial. Nah itu juga hikmat teman-teman. Kalau zaman saya dulu itu belajar itu susah. Nyari tutorial itu nggak gampang. Tapi kalau sekarang tahun 2010 ke sinilah, itu mulai gampang tutorial. Semua ada, mau bikin apa aja ada. Tinggal klik di YouTube, cari apa aja ada. Kalau dulu nggak, harus nyari ke Gramedia, beli buku. Kalau nggak bisa beli buku, minimal dalam sehari itu udah nginep aja di Gramedia. Mana yang buku yang bisa dibaca, kita baca. Nanti kalau udah selesai kita balikin. Ada yang pernah seperti itu? Oh, Michael pernah ngalamin. Saya salah satunya. Saya dulu nggak bisa beli buku, karena apa? Buku itu mahal dulu itu. Ratusan ribu. Jadi kalau saya pengen belajar sesuatu, ya udah saya masuk aja Gramedia. Cari buku yang pengen saya belajar apa. Dulu saya duduk aja di situ. Syukur-syukur udah ada yang dibuka gitu sampulnya. Jadi kita bisa baca gitu. Pura-pura aja beli, yang penting kita baca gitu. Nah teman-teman, itu juga salah satu hikmat juga. Orang tua kita, ketika mendidik kita, mengajari kita, kadang kan kalau masih remaja, umur remaja seperti Devin, Jos gitu ya. Nah, kalau main jangan jauh-jauh, nanti diculik. Pernah gak kayak gitu? Nah, kalau main deket-deket rumah aja, jangan kelayapan jauh-jauh, nanti diculik orang. Kalau zaman saya kecil dulu, kalau sekarang itu mobilnya itu mobil-mobil yang off-road itu, yang mobil Land Cruiser gitu. Nggak usah orang tua kita bilang, nak nggak usah jauh-jauh, nanti ada penculik. Tapi lewat mobil itu aja kita udah langsung masuk rumah. Zaman saya dulu, kalau ada mobil seperti itu identiknya mobil penculik anak. Iya teman-teman, karena apa? Di sini kayaknya nggak ada yang nonton film-film zaman dulu kali ya. Kalau film zaman dulu itu kayak film-filmnya Rhoma Irama, terus filmnya siapa Advent Bangun, terus Berry Prima, aduh nggak kenal kali ya artis-artis kayak gitu ya. Kenalnya siapa ya? Teman-teman, jadi gini, kita dulu itu kalau zaman dulu Rhoma Irama itu filmnya itu identiknya itu kayak gitu, dan kalau dia itu jadi ada penjahat, mobilnya itu pasti mobil-mobil hardtop seperti itu. Nah kita orang kampung yang tinggal di kampung, kalau ada mobil seperti itu lewat, otomatis langsung takut anak-anak kecil. Karena apa? Mindsetnya anak-anak kecil itu kalau mobil itu lewat, wah itu mobil buat nyulik anak. Jadi orang tua kita nggak usah ngomong jangan pergi jauh-jauh, nanti diculik. Itu udah lewat mobil itu aja pasti kita langsung masuk rumah semua, ngumpet gitu. Nah teman-teman, kadang orang tua kita itu tanpa sadar bukan untuk menakut-nakuti ya, tapi untuk menjaga kita juga, menjaga kita. Nak jangan. Kadang kata-kata jangan ini untuk membentengi kita dari hal-hal yang tidak baik. Sebagai contoh, orang tua kita mungkin tahu teman kita itu mungkin tidak baik gitu ya. Terus kadang orang tua itu bilang, nak kamu jangan terlalu bergaul dengan dia. Dia itu gak baik loh pergaulannya. Mungkin dengan si A atau si B gitu. Nah itu kenapa? Bukan karena orang tua kita gak senang sama si A atau si B. Karena orang tua kita itu takut kita itu terkontaminasi atau terpengaruh dengan si A atau si B. Terpengaruh pergaulannya. Nah seperti itu. Itu juga hikmat teman-teman. Itu hikmat yang dari luar diri kita. Nah yang ketiga, ini yang akan kita bahas, yang akan kita pelajari sama-sama. Yang pertama tadi hikmat dari dalam diri kita. Yang kedua hikmat dari luar diri kita. Yang ketiga ini yang akan kita sama-sama belajar. Hikmat dari Tuhan atau hikmat dari Allah. Ayat yang ke-13 tolong ditayangkan. Tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan, dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Teman-teman, kitab Ayub ini menceritakan kehidupan Ayub. Ayub dikatakan orang yang paling kaya
orang yang paling diberkati. Kenapa? Dia mempunyai banyak harta. Dia orang kaya raya lah pokoknya. Kalau sekarang itu ya pokoknya crazy rich gitulah. Bukan cuma crazy rich, crazy real. Kalau sekarang crazy rich itu banyak yang gak real. Tapi Ayub ini crazy rich tapi real. Kekayaannya itu bener-bener gitu, ada gitu. Bukan cuma cekrek di posting, ternyata rumahnya bukan rumah dia. Teman-teman, kalau Ayub ini pada zamannya dia crazy rich dan real. Kekayaannya itu luar biasa, tanahnya itu di mana-mana dan ternaknya itu banyak. Dan anak-anaknya diberkati oleh Tuhan. Kalau kita baca kisah Ayub ini, ada yang sudah baca kisah Ayub? Ada yang sudah baca kitab Ayub? Ada yang sudah tahu kisahnya Ayub? Di sekolah minggu mungkin sering ya. Jadi yang dari sekolah minggu mungkin masih terngiang-ngiang. Jadi Ayub pada saat diuji, diberikan cobaan. Jadi Ayub kan ceritanya gini nih. Ada satu iblis nih datang ke Tuhan. Tuhan, coba kalau Ayub itu kamu kasih ujian, pasti dia akan menyumpahi Tuhan, atau dia akan berbalik dari Tuhan, dia tidak akan menyembah Tuhan lagi. Kan intinya gitu ya. Nah, jadi pada saat itu atas izin Tuhan, nah teman-teman, Ayub itu mendapatkan cobaan itu atas izin Tuhan. Jadi atas izin Tuhan, maka Ayub dicobai. Dicobai apa? Hartanya semuanya habis. Anak-anaknya semuanya mati. Iya enggak? Benar enggak ceritanya seperti itu? Benar ya? Makanya kalian juga baca biar ngerti. Jadi kalau saya salah kalian bisa, oh enggak seperti itu kok ceritanya gitu. Ya. Terus istrinya juga mati. Iya enggak? Iya enggak? Nah makanya baca biar ngerti ceritanya. Jangan sampai disesatin. Istrinya mati enggak? Enggak. Istrinya? Ya gitu. Jadi istrinya itu sampai ngehujat Nuh. Ya kok Nuh? Ayub. Nah Ayub. Ya gini. Pak, lu itu ngapain masih nyembah Tuhan? Anak lu mati semua. Harta kita hilang semua. Jadi istrinya enggak mati ya teman-teman ya. Makanya baca Alkitab biar tahu ceritanya. Nah, jadi istrinya itu nyumpahin Nuh. Ngapain sih? Nyumpahin siapa? Wah, ini kayaknya pada ngantuk semua nih. Aduh. Ya, jadi istrinya itu nyumpahin Ayub. Sampai pada titik istrinya itu ninggalin Ayub. Tapi apa yang dilakukan Ayub? Ayub tetap pada pendiriannya, dia kekeh tetap menyembah Tuhan. Dan bukan cuma istrinya, teman-temannya yang dulu ngedukung Ayub, itu juga sama. Semuanya, ngapain sih kamu masih nyembah Tuhan? Teman-teman, terkadang kenapa tadi saya katakan, hikmat yang dalam diri kita dan hikmat yang dari luar itu tidak cukup. Karena apa? Terkadang ketika kita itu ada masalah, ketika kita itu dalam sedang pergumulan, ketika kita itu sedang dalam permasalahan berbeban berat, kadang kita larinya ke siapa? Kita larinya ke teman, curhat, kalau enggak upload, bikin status, Instagram, status WA, di Facebook. Dan akhirnya apa? Teman-teman pada lihat, teman-teman pada baca, lu kayak gitu, udah tinggalin aja, ngapain, tetap aja ditungguin. Teman-teman, tahu nggak? Terkadang apa yang teman-teman kita sharingkan, teman-teman kita ucapkan ke kita, itu tidak membangun kita, tapi malah menjerumuskan kita. Teman-teman, ketika kalian ada masalah, ketika kalian ada pergumulan, harusnya bukan ke orang lain, tapi larinya ke Tuhan. Inilah yang dinamakan hikmat dari Tuhan yang akan menyelamatkan kita.
Ketika Ayub dalam masalah, ketika Ayub dalam pergumulannya, ketika Ayub di dalam titik yang paling rendah dalam hidupnya, teman-temannya datang, istrinya datang menyumpahi dia. Bahkan bukan memberikan support yang bagus, tapi malah udah kamu hujat aja Tuhan kamu. Bahkan teman-teman itu juga berkata demikian yang sama. Pun kadang juga terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita datang ke teman kita yang salah, atau kita datang kepada orang yang salah, bukan kata-kata kekuatan yang akan diberikan, bukan motivasi untuk menguatkan kita, tapi terkadang hal-hal yang salah yang diberikan kepada kita. Kita akan belajar hikmat yang dari Allah ini, yang di ayat ke-13 tadi kita katakan. Yesus yang datang ke dunia dan mati di atas kayu salib, dia adalah hikmat yang datangnya dari surga. Sekali lagi saya katakan, Tuhan Yesus Kristus yang datang ke dunia, dia adalah hikmat yang datang dari surga. Jadi ketika Tuhan Yesus datang, kalau dalam perjanjian lama, hikmat itu kan seperti Musa, tiba-tiba dia didatangin Tuhan. Tapi dalam perjanjian baru, Yesus yang diutus. Banyak di cerita-cerita di perjanjian lama, itu hikmat itu seperti perkataan-perkataan langsung gitu. Jadi audible. Ya, jadi Tuhan itu berbicara langsung gitu loh. Tapi dalam perjanjian baru itu udah gak seperti itu. Karena apa? Tuhan Yesus sendiri datang kepada kita manusia. Hikmat yang dari surga sendiri datang kepada kita. Kalau sekarang nih tiba-tiba, contohnya nih, Michael, kamu harus menyerahkan seluruh hartamu untuk gereja GBI Sungai Yordan BSD. Apa yang kamu lakukan? Jadi sekarang itu zamannya nggak seperti itu teman-teman ya. Kenapa Tuhan memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus, untuk datang ke dunia? Karena kita itu manusia, ingat gak bangsa Israel? Manusia itu kepalanya keras, makanya dibilang keras kepala. Ya karena benar, karena kepalanya keras. Kalau kepalanya gak keras gak dibilang keras kepala. Bangsa Israel itu saking keras kepalanya, sampai sekarang dia itu gak mempercayai Yesus. Saking keras kepalanya. Jadi ketika suara-suara Tuhan itu tidak mampu untuk mengubah bangsa itu, maka anaknya sendiri yang diutus untuk turun. Karena apa? Untuk merepresentasikan Tuhan di tengah-tengah manusia, ya Tuhan itu sendiri yang harus jadi manusia. Jadi sang pencipta itu harus menjadi ciptaan. Ngerti nggak nyampe di sini? Ciptaan itu ibaratkan apa ya? HP ini ciptaan ya. HP ini kan ciptaan. Ciptaan ini ngerti nggak sih apa maunya pencipta? Hah? Ciptaan ini ngerti nggak sih apa maunya pencipta? Nggak ngerti, karena apa? Karena gapnya itu terlalu jauh untuk kita itu mengerti apa maunya Tuhan. Jadi terkadang dengan apa yang Tuhan suarakan itu, manusia kadang juga ngerti. Makanya apa? Sang pencipta itu harus turun menjadi ciptaan untuk sama-sama menjadi ciptaan. Ngerti ya? Jadi ketika Tuhan itu turun, itu sama menjadi manusia dan ngomong dalam bahasa manusia juga, makanya ngerti. Jadi Tuhan itu enggak turun jadi alien gitu, enggak. Kalau turunnya jadi alien enggak ngerti juga manusia. Jadi Tuhan itu turun jadi manusia juga, sama. Bahasanya sama, tubuhnya sama, rambutnya sama, makanannya juga sama, ya enggak?
Tuhan Yesus kan gitu, pada saat turun dia jadi manusia, dia juga sama, diperlakukannya juga sama seperti manusia. Dan pada saat menderita di atas kayu salib, dia pun juga mengalami kesakitan yang sama sebenarnya. Ketika kita dicubit, ketika kita dipukul, ketika kita jatuh, sama sebenarnya. Teman-teman, Yesus Kristus adalah hikmat yang turun kepada manusia. Kabar baik yang dibawa oleh Yesus adalah hikmat bagi kita untuk mengenal dan memahami dan juga mengetahui jalan kebenaran tentang kehidupan ini. Teman-teman, jadi Tuhan Yesus ketika datang, dia itu memberikan hikmat kita itu bukan cuma kepandaian, kepintaran. Jadi ketika kita itu mengenal hikmat yang dari Tuhan, mengenal hikmat yang dari Bapa sendiri, bukan hanya memberikan kita itu pengetahuan-pengetahuan baru, pengertian-pengertian baru, tetapi juga mengenal kebenaran tentang kehidupan akan keselamatan di dunia ini. Itu hikmat yang paling penting. Terkadang begini, orang semakin pintar itu semakin tidak mau mengenal Tuhan. Orang semakin pintar itu akan semakin menyamai Tuhan. Contohnya siapa? Para ilmuwan. Para ilmuwan itu sampai sekarang, kalau saya baca NASA dan lain sebagainya itu, mereka itu sampai cari partikel Tuhan. Ada yang pernah baca? Ada yang pernah dengar? Para ilmuwan itu sampai mencari partikel Tuhan. Loh, emang ada? Saya sih percaya nggak ada. Sampai nyari di ujung planet, di ujung galaksi pun nggak ada. Partikel Tuhan kok dicari. Tapi orang-orang yang pinternya itu luar biasa, dia sampai mencari partikel Tuhan. Teman-teman, hikmat yang dari Tuhan itu bukan hanya memberikan kita kepandaian, kepintaran, kecerdasan, tetapi juga bisa memberikan kita untuk mengetahui jalan kebenaran. Jalan kebenaran apa? Jalan kebenaran dalam kehidupan kita. Nantinya kita itu kemana sih? Finish dari kehidupan kita itu kemana sih? Dan tujuan dari kehidupan kita itu kemana sih? Teman-teman, ini yang paling penting. Hikmat dari Tuhan yang akan memberikan kita pengetahuan tentang jalan kebenaran, jalan kehidupan ketika kita hidup di dalam dunia ini. Itu hikmat yang paling penting. Makanya Tuhan Yesus ketika datang ke dunia, misinya apa? Memberitakan kabar baik, memberitakan kabar keselamatan, memberitakan sukacita. Bahwa setiap manusia yang percaya kepada Yesus, dia pasti selamat. Nah, makanya di dalam Yesus pernah berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Yesus satu-satunya, bukan salah satu, satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Kalau di dunia ada 1000 jalan ke Roma, 1 jalan ke surga. Nah, teman-teman, hanya Yesus satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Jadi hikmat yang dari Tuhan bukan cuma memberikan kita kepintaran, kepandaian, kecerdasan. Ada satu kesaksian yang akan menutup firman Tuhan siang hari ini. Saya itu bukan sering banget ya, mungkin terlalu sering dan mungkin ini yang menjadi yang menjadi andalan saya. Saya itu merasa orang yang bodoh. Saya merasa orang yang bodoh. Jadi ketika saya tidak mengerti sesuatu, saya itu selalu tanya Tuhan. Saya selalu tanya Tuhan, Tuhan ini seperti apa sih? Tuhan ini bagaimana sih? Tahun 2020,
pada saat COVID mulai masuk ke Indonesia, saya mulai tidak baik-baik dalam pekerjaan saya. Dan bahkan sempat kepikiran apa yang saya punya itu saya jual. Pada saat itu mobil. Karena apa? Pada saat itu kerja itu susah banget. Awal-awal pandemi itu, awal-awal COVID. Saya mulai bimbang, tapi kebimbangan saya itu saya serahkan kepada Tuhan. Karena itu yang saya lakukan. Saya bilang sama Tuhan, ya udah kalau emang saya nggak kuat, saya angkat tangan. Saya nyerah. Itu. Karena memang seperti janji saya sama Tuhan, ketika saya punya mobil itu ya buat pelayanan gitu. Nah, teman-teman, waktu berlalu dan akhirnya COVID semakin merajalela dan kita tahu, semua teman-teman juga pasti mengalami banyak perusahaan yang mem-PHK karyawannya, tidak tanggung-tanggung sampai perusahaan ditutup, karyawan dirumahkan semua. Di Tangerang itu, di daerah Jatake itu, daerah pergudangan itu ada satu perusahaan yang dia perusahaannya itu perusahaan raksasa di sana. Itu sampai merumahkan semua karyawannya. Semua karyawan dirumahkan. Karena ya nggak bisa produksi, mau ngapain? Masa mau gaji karyawan terus? Kan gitu kan. Dan bukan cuma di sana, di mana-mana banyak sekali. Ya, waktu itu kita baca ya di media cetak, di media online, semuanya. Semua orang pada dirumahkan, bingung cari kerja, bingung besok mau makan apa, bingung besok mau apa, bagaimana dan sebagainya. Saya sebagai manusia sebenarnya juga sama, mempunyai tanggung jawab, mempunyai anak istri, dan mungkin orang tua kalian pun juga sama, ya. Orang tua kalian pun juga mungkin juga sama, merasakan yang sama gitu. Atau mungkin ada bagian juga, salah satu bagian yang di PHK juga, saya nggak tahu. Teman-teman, di situ saya juga mulai merasa bingung. Ini gimana ini saya? Mobil saya itu kan masih nyicil ya. Saya ambil kredit, saya masih nyicil. Saya sampai nggak bisa bayar cicilan mobil. Jangankan bayar cicilan mobil, buat kehidupan sehari-hari aja susah gitu. Saya cuma mengandalkan Tuhan. Saya butuh hikmat dari Tuhan. Saya benar-benar mengandalkan hikmat Tuhan. Karena apa? Saya merasa orang yang bodoh. Saya nggak bisa apa-apa. Dan pada saat itu saya mulai banting setir, wah ini saya harus mencari pekerjaan gitu. Halo, orang-orang banyak yang di PHK, tapi saya malah mau mencari pekerjaan. Melawan arus ya. Orang-orang itu banyak yang di PHK, tapi saya malah mencari pekerjaan. Tapi sungguh luar biasa, ketika banyak orang-orang yang di PHK, saya itu malah dapat kerjaan. Saya bisa bekerja, saya bekerja dan pada saat saya masuk di kantor saya, itu kantor saya ternyata tidak terpengaruh dengan COVID kemarin. Setelah saya masuk kantor itu saya baru tahu, oh lah ternyata yang dijual alkohol dibutuhin ternyata. Jadi nggak terpengaruh. Dan teman-teman, saya masuk di kantor itu sama sekali nol. Dalam artian apa? Saya nggak punya pengetahuan apa-apa di situ. Saya nggak punya basic kimia. Yang saya jual kan saya kan gabung di kantor itu kan sales marketing. Saya nggak punya basic kimia. Saya nggak punya basic marketing. Saya nggak punya basic, ya pokoknya nggak pernah belajar seperti itulah. Saya bilang, Tuhan saya ini orang bodoh. Tuhan berikan saya pengertian baru. Tuhan berikan saya hikmat untuk saya bisa melakukan pekerjaan ini. Karena memang setelah saya ambil komitmen lahir baru, bertobat, Kolose 3 menjadi menjadi pedoman saya. Semua yang saya kerjakan itu saya kerjakan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi baik di gereja, baik di
rumah, baik di pekerjaan, saya lakukan semuanya itu untuk Tuhan. Jadi ketika saya bingung, saya nggak ngerti, ya udah saya tanya sama Tuhan. Tuhan, ini apa saya nggak ngerti Tuhan. Tuhan tolong berikan saya pengertian-pengertian baru. Teman-teman, dan dari saat itu Tuhan mulai bukakan jalan. Karena apa? Karena saya menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Jadi Tuhan yang membackup saya. Dan ketika saya sudah mulai jalan, Tuhan mulai bukakan satu. Teman-teman saya yang sudah senior itu bilang sama saya, Ton, lu jago loh, lu hebat loh jualannya. Kenapa? Gua dulu 6 bulan baru dapat customer. Lu belum ada sebulan udah dapat customer. Saya cuma diam aja. Saya dalam hati bilang, ya semua karena Tuhan, saya bilang gitu. Terus ya teman-teman, dari situ saya mulai mendapat promosi yang saya dapatkan. Tapi ketika saya dapatkan promosi itu, ya saya bilang, ya semuanya untuk Tuhan. Karena saya dapat semuanya dari Tuhan. Saya bilang gitu. Sampai sekarang teman-teman saya itu masih pada bingung gitu. Lu katanya nggak ada basic kimia, tapi lu ngerti kayak gini kayak ngerti. Ya saya belajar, saya bilang gitu, kan saya belajar dari Bapak, saya bilang gitu. Jadi singkat cerita, apa yang saya alami ini bisa jadi pelajaran buat kita semua. Hikmat yang dari dalam diri kita dan hikmat yang dari luar diri kita tidak cukup. Karena apa? Yang paling penting adalah hikmat yang datangnya dari Tuhan. Amsal 9 ayat 10 dikatakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Ketika kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan, makanya Tuhan sendiri yang akan menolong kita. Saya selalu katakan, kalau kita angkat tangan, Tuhan yang akan turun tangan. Tapi kalau kita turun tangan, kita sok bisa, kita sok kuat, ya Tuhan tetap angkat tangan. Ngapain orang kamu mengandalkan kekuatan kamu sendiri? Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, maka Tuhan yang angkat tangan. Tuhan yang akan turun tangan. Tuhan yang akan membela kita. Teman-teman, tetap andalkan Tuhan. Minta hikmat yang daripada Tuhan. Yang masih sekolah, yang masih kuliah, bahkan yang sekarang sedang bekerja. Apapun pekerjaanmu, apapun saat ini yang kamu alami, yang kamu hadapi, minta hikmat sama Tuhan. Jangan curhat ke teman kamu, jangan curhat ke pendeta mungkin. Enggak salah curhat ke pendeta. Tapi terkadang pendeta pun juga enggak ngerti apa yang kamu alami. Pendeta cuma bisa melihat satu sisi dari kehidupan kamu. Kakak rohanimu cuma tahu satu sisi dari kehidupanmu. Enggak salah kamu curhat ke kakak rohani, enggak salah. Bisa menguatkan. Tetapi yang terpenting curhat sama Tuhan. Ngomong sama Tuhan. Karena Tuhan ngerti semua sisi kehidupan kita. Bahkan sebelum kita mau curhat pun Tuhan sudah tahu. Teman-teman, minta hikmat sama Tuhan. Ketika kita dapat hikmat yang daripada Tuhan, maka Tuhan itu ngasih kepintaran kepada kita, atau ngasih pemikiran kita, oh ini loh solusinya, kamu kerjain ini. Oh ini loh solusinya, ini loh jalan keluarnya. Teman-teman, ketika ngadepin masalah, jangan takut. Ketika ngadepin masalah, jangan lari, adepin. Tapi jangan ngadepinnya pakai kekuatan kita. Jangan ngadepin pakai kepintaran kita. Yang ada nanti kita sombong. Ngadepinnya bersama Tuhan, minta kekuatan sama Tuhan, serahin sama Tuhan. Ketika kita ngadepin masalah dan kita serahin sama Tuhan, kita berjalan sama Tuhan itu enak. Gak capek. Gak buang-buang tenaga. Ya memang rintangan pasti ada. Tapi ketika kita berjalan bersama Tuhan dan hikmat Tuhan menyertai kita, rintangan sebesar apapun kita pasti bisa. Kita pasti kuat untuk melaluinya. Teman-teman, kalau di
dunia itu ada IQ dan EQ. Ada lagi nggak? Selain IQ dan EQ ada lagi nggak? Kalau IQ itu kan kecerdasan yang kita dapat sejak kita lahir. Intelijensi apa? Saya agak lupa. Kalau EQ itu kan emosional intelijensi. Nah, kalau IQ itu kan kecerdasan yang kita dapat ketika lahir. Jadi ada orang yang sejak lahir itu udah pinter gitu. Makanya ada orang yang yang olimpiade matematika itu umur 5 tahun, umur 7 tahun itu udah ngitungnya itu tek 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 tek, tek segini. Nah, itu dia IQ-nya itu mungkin 250 atau 300 mungkin ya. Jago. Tapi kalau EQ itu emotional intelligence. Itu kecerdasan yang kita pelajari. Kita pelajarinya apa? Ya dari sekolah, dari kuliah, dari kehidupan sehari-hari kita, dari orang tua kita. Hikmat yang dari dalam dan dari luar dikombinasikan. Tapi EQ kita itu juga kita harus kombinasikan dengan hikmat yang dari Tuhan. Kita belajar bersama Tuhan. Kita belajar, kalau belajar bersama Tuhan itu ya tentunya kita baca Alkitab, kita baca firman Tuhan. Karena semua hikmat Tuhan itu semuanya ada di Alkitab. Ada di firman Tuhan. Kalau kita nggak pernah baca Alkitab, kita nggak pernah baca firman Tuhan, dari mana kita bisa tahu hikmat Tuhan? Halo. Makanya kita baca Alkitab. Gereja kita kan sedang menggalakkan untuk membaca Alkitab juga ya. Kita bisa ikutin itu. Teman-teman, mari kita semua sama-sama belajar untuk bisa mendapatkan hikmat yang dari Tuhan. Caranya apa? Caranya Amsal 9 ayat 10 tadi katakan, takut akan Tuhan dulu. Ya udah kita takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu, kata takut akan Tuhan itu, ya jangan karena takut nanti kita nggak masuk surga, takut, enggak. Takut akan Tuhan itu satu bentuk kita itu mengasihi Tuhan. Satu bentuk kita itu mensyukuri Tuhan sudah memberikan kita keselamatan, Tuhan sudah memberikan kita kesehatan, Tuhan sudah memberikan kita umur yang panjang. Kita mensyukuri, bentuk rasa syukur kita. Jadi bukan takut yang karena wah nanti kalau aku enggak ini aku nanti dihukum, enggak. Takut akan Tuhan ya bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Teman-teman, mari sama-sama kita belajar untuk kita bisa mengenal hikmat yang dari pada Tuhan. Yesus Kristus sendiri yang sudah turun ke dunia, dialah hikmat yang dari surga. Makanya kita harus melekat sama Tuhan, kita melekat sama Yesus. Sesuai dengan misi kita, menjadi suratan Kristus yang terbuka dan terbaca. Gimana kita mau menjadi suratan Kristus kalau kita nggak pernah melekat sama Kristus? Gimana kita menjadi suratan Kristus yang terbuka dan terbaca? Orang kita aja nggak pernah baca Alkitab. Makanya baca Alkitab, baca firman Tuhan. Supaya kita bisa melakukan misi kita. Menjadi suratan Kristus yang terbuka dan terbaca. Dimanapun kita berada, di sekolah, di rumah, di tempat kuliah, di tempat kerja. Di tempat kerja itu atau di sekolah itu praktek kita untuk melakukannya. Melakukan menjadi suratan Kristus. Teman-teman, terakhir saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Mempraktekkan suratan Kristus yang terbuka dan terbaca. Saya di kantor itu juga sekarang ini kan yang saya kerjakan ini kan dunia bisnis ya teman-teman ya. Dunia bisnis itu kejam. Dunia bisnis itu curang. Dunia bisnis itu kotor. Nanti teman-teman nih ya yang nantinya terjun ke dunia bisnis, ke dunia pekerjaan. Saya mungkin sedikit kasih tips. Apalagi bidang yang sekarang sedang saya kerjakan. Saya itu sales marketing.
Sales marketing itu kerjaannya itu jualan. Orang kalau jualan tuh gimana sih? Kalau di pasar ya, kita ke pasar, kadang barangnya itu nggak bagus, tadi bilang bagus. Wah ini bagus nih, bagus, supaya apa? Supaya laku. Terus kalau ada orang nawar nih misalnya, kalau ke pasar itu kan biasanya mama tuh yang nawar. Bu cabenya berapa? Sekilo 20.000. Ah 20.000 mahal, 15 ya. 15 enak aja, dari sononya belum dapat, padahal dari sononya 10.000 gitu. Teman-teman, saya juga diperhadapkan hal seperti itu juga. Ketika pertama kali saya masuk, saya belajar seluruh knowledge produk dan harga. Dan ketika saya menawarkan, setiap kali meeting dengan pimpinan, gini, seperti ini. Saya paling cuma jawab, ya siap. Tapi saya nggak melakukan. Karena apa? Ketika saya melakukan hal itu, saya berbohong. Karena sales marketing itu pasti banyak bohongnya. Kalau teman-teman saya yang lain bilang gini, sales itu ngomongnya 10, bohongnya itu 12. Ngomongnya 10 tapi bohongnya 12. Saya selalu bilang ke customer saya, kalau barang saya bagus, saya bilang bagus, tapi kalau barang saya memang tidak bagus, saya bilang tidak bagus. Beberapa saat yang lalu ketika saya ke Surabaya, saya baru tahu ternyata barang saya itu ada satu yang kurang bagus, bukan nggak bagus, kurang bagus. Akhirnya saya bilang ke customer saya, Bu, Pak, dipakai buat apa? Dipakai buat ini. Oh kalau dipakai buat ini nggak cocok, karena kurang bagus. Saya taunya baru kemarin waktu saya ke Surabaya. Jadi satu produk saya itu, saya nggak pernah nyobain sebelumnya, kecuali alkohol. Karena kalau alkohol kan alkohol saya itu saya jual ke minuman juga. Jadi selain dipakai buat hand sanitizer, alkohol saya itu bisa diminum. Kalau saya belum bertobat, wah habis itu alkohol. Puji Tuhan saya kerja udah bertobat. Teman-teman, itu ada satu produk yang saya coba ketika saya di Surabaya, itu ada perusahaan dari Jerman, perusahaan besar, dia perusahaan multinasional yang dibangun, dia running awal bulan April kemarin. Orang Jerman itu enak, kalau ngomong tentu poin. Saya belajar dari orang Jerman. Pak, saya ngomong terus terang ya Pak ya. Oh ya silakan, gimana Pak? Barang Bapak ini nggak masuk ke kita. Oh kenapa Pak? Boleh dijelaskan ke saya Pak, biar saya ngerti. Pak coba, sampai udah pernah nyobain ini belum? Belum, saya belum pernah nyobain. Cobain. Saya ambil pipet, saya cobain. Saya tetesin di lidah saya. Ada after taste-nya itu di lidah itu pahit. Saya bilang, Pak ini ada pahitnya ya Pak ya? Nah, Bapak bisa rasakan kan ya, ada rasa pahitnya. Produk Bapak jeleknya di situ. Semua baik, semuanya bagus. COA bagus, sesuai. Stabilitas bagus, semuanya bagus. Satu itu aja Pak, nggak bisa masuk ke kita. Jadi dari saya tahu, karena sebelumnya saya nggak tahu. Knowledge produk itu saya belajar sendiri. Yang saya tadi katakan, saya belajar bersama Tuhan. Saya belajar semuanya dengan Tuhan. Kantor saya tuh nggak ngasih, oh ini seperti ini, enggak. Saya belajar sendiri, Paling saya minta bimbingan sama senior-senior saya. Dan di situ setiap kali saya kemana-mana saya bilang, Bu dipakai buat apa? Pak dipakai buat apa? Kalau ini kurang bagus, saya bilang gitu. Dan itu barang saya. Teman-teman yang di sekolah, yang nanti mau bekerja, dunia bisnis khususnya, kalau memang nggak bagus, jangan katakan bagus. Karena Tuhan nggak suka. Teman-teman, itu yang saya lakukan. Sebenarnya bertolak belakang dengan apa yang saya kerjakan. Udah ngomong aja bagus, kan orang nggak ngerti dipakai buat apa. Tapi saya nggak mau lakukan. Nah teman-teman, belajar bersama Tuhan, minta hikmat Tuhan supaya apa? Ngerti. Gimana caranya? Ya nanti Tuhan yang ngasih ngerti, karena apa? Case per case kan berbeda. Ketika saya bingung untuk, kalau saya nanti ngomong gini gimana ya? Kan barang saya nggak laku nanti kalau saya ngomong gini. Nggak ada yang mau beli. Tapi buktinya banyak yang beli ke saya dan mau. Karena apa? Ya karena saya serahkan kepada Tuhan. Ketika saya menceritakan, ketika saya ngomong dengan orang, Tuhan menyertai saya. Gitu.
Nah teman-teman, jangan takut untuk mengatakan hal yang benar ketika Tuhan bersama dengan kita. Karena apa? Tuhan yang membackup kita. Teman-teman, itulah pentingnya hikmat yang daripada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita naikkan satu pujian. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Kita naikkan pujian ini sekali lagi dari awal. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Teman-teman, kita naikkan pujian ini dari awal. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata. Inilah pengakuan iman kami Tuhan. Kami akan setia janjimu sampai menutup mata, sampai akhir hidup kami Tuhan. Mari ajar kami semua Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Ku tetap setia untuk melayanimu. Musik naikkan pujian ini. Ini iman kami Tuhan. Ajar kami anak-anak-Mu, Youth J3 Generation ini Tuhan, selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Dimanapun kami berada Tuhan, Engkau terus tuntun langkah kami, sehingga pada saat akhirnya nanti Tuhan, Engkau dapati kami tetap setia mengiring Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Biarlah firman yang sudah ditaburkan jatuh di tanah hati yang subur, sehingga boleh tertanam, bertumbuh dan berbuah dalam setiap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Kami bisa belajar untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kami, dimanapun kami berada Tuhan. Aku berdoa Tuhan buat anak-anak-Mu yang masih sekolah Tuhan. Biarlah Engkau tanamkan roh takut akan Tuhan, sehingga dimanapun anak-Mu berada Tuhan, menjadi suratan Kristus yang terbuka. Yang kuliah dan juga yang bekerja, Tuhan, biarlah hikmat yang daripada Tuhan menyertai anak-anak-Mu Tuhan. Ketika anak-anak-Mu dalam kesulitan, dalam masalah, dalam pergumulan, bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, dan bisa mengerti rencana Tuhan dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, ajar kami semua Tuhan untuk mengerti rencana-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Siang hari ini Tuhan, hamba juga berdoa Tuhan,
buat setiap anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan, yang sedang beban berat, sedang mengalami masalah. Biarlah melalui hikmat yang daripada Tuhan, menuntun anak-anak-Mu nih Tuhan, keluar sebagai orang yang menang. Kami percaya, kami semua anak-anak-Mu Tuhan, yang sudah Engkau rancangkan untuk menjadi kepala bukan menjadi ekor, menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang, lebih daripada para pemenang. Terima kasih Bapa buat rancangan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Rancangan yang penuh dengan harapan, bukan rancangan kecelakaan. Terima kasih Bapa. Ajar kami untuk kami mampu menghadapi setiap pergumulan, permasalahan dalam kehidupan kami. Karena kami tahu akan ada pelangi yang indah yang bisa kami lihat setelah badai itu berlalu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya firman-Mu bisa menjadi rema dalam setiap kehidupan kami, menguatkan setiap kami, merubah setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu, ku tetap setia, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Haleluya, terima kasih. Puji Tuhan, semuanya diberkati. Amin. Coba sorak-soraknya untuk Tuhan mana? Yeay, puji Tuhan, kita udah selesai dengan ibadah kita. Ada pengumuman, silakan ditampilkan. Dipersilakan duduk. Yeah. Oh, ini ada pengumuman ya. Dengan topik siapakah Satan dan apa kolerasinya bagi orang Kristen. Nah, ini hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 pukul 18.30. Jadi teman-teman semua yang mau tahu ini pembahasannya tentang apa sih gitu ya, boleh banget gabung. Itu ada link Zoom-nya, ada passwordnya juga. Jadi sediakan waktu kita sama-sama, kita mau ikutin seminar ini dengan baik. Oke, ada lagi kakak? Oh, satu aja. Oke, terima kasih banyak. Itu pengumumannya ya teman-teman semua. Puji Tuhan, kita sudah ada di penghujung ibadah kita. Dan sebelum kita pulang, mari kami undang hambanya untuk membawa kita dalam doa berkat. Ya, sekali lagi kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Siapa yang ulang tahun? Oh, ada yang ulang tahun lagi? Kak Mei kita minta untuk ke depan. Ada lagi yang berulang tahun mungkin kita belum mencatatnya. Ya. Ya. Kak Mei ulang tahun yang keberapa? 17 tahun. Oke, iya. Mari kita arahkan tangan kita untuk Kak Mei, kita dukung dalam doa, kita dukung dalam setiap apa yang dikerjakan. Saya minta Cik Petris untuk mendoakan dan saya akan tutup ibadah. Sama satu lagi Melisa, masa Jonathan ngakili, nggak mungkin ya. Ya, kita berdoa buat Kak Meke sama Melisa ya. Kita angkat tangan kita. Bapak terima kasih, kami bersyukur buat bulan Mei. Kalau
dua saudara terkasih kami berulang tahun di minggu ini, baik itu Michael dan Melisa. Kami berdoa kiranya kasih setiamu menyertai mereka, umur panjang, kesehatan, kekuatan, hikmat, otoritas ilahi memenuhi Michael maupun Melisa Tuhan. Biarlah Engkau memberkati apa yang mereka kerjakan Tuhan dalam studi Melisa. Kiranya Tuhan yang memberikan hikmat dalam masa-masa dia menyelesaikan skripsi. Tuhan yang akan memberikan pengetahuan dan kekuatan. Biarlah juga dalam pekerjaannya Engkau bersama dengan Melisa. Kiranya Tuhan penjagaanmu yang sempurna menyertai dia dengan keluarganya Bapa. Terima kasih, kami juga menyerahkan pekerjaan mereka, apa yang dia cita-citakan, apa yang dia impikan dalam pergumulannya. Engkau hadir dan Tuhan yang memberikan jalan keluar yang terbaik buat kehidupannya Bapak. Menyerahkan juga pasangan hidup nantinya, kiranya Tuhan memberikan yang sepadan, yang sesuai dengan apa yang sudah mereka bangun saat ini bagi kerajaan-Mu. Maka Engkau akan mengirimkan pasangan yang sepadan pula, sehingga mereka berdua nantinya akan melakukan pekerjaan-Mu dengan baik lewat apa yang sudah Tuhan taruh dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak yang baik. Kami serahkan juga Komsel yang dibina mereka, kiranya Tuhan lewat hidup mereka banyak jiwa yang semakin bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan mereka, akan Engkau Tuhan, dan mereka semakin memiliki hati yang berserah kepada Engkau. Terima kasih Bapak, sekali lagi kami serahkan mereka maupun Melisa ke dalam tangan-Mu. Kiranya kasih setiamu menyertai kehidupan anak-anak-Mu yang berulang tahun. Dalam nama Yesus kami berdoa. Terima kasih Bapak buat ibadah siang hari ini. Engkau sudah menyertai kami semua Tuhan, dari awal, pertengahan hingga sampai akhirnya Tuhan. Sebentar kami akan akhiri ibadah kami Tuhan, kami akan kembali ke tempat kami masing-masing Tuhan. Biarlah kiranya penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan akan terus bersama dengan kami, sehingga kami tiba di tempat kami masing-masing tanpa kurang suatu apapun, dan kami boleh bertemu, berkumpul dengan keluarga kami Tuhan, membagikan shalom, sukacita, damai sejahtera dari Bapa di surga kepada seluruh keluarga kami. Terima kasih Bapa. Sebelum kami pulang, kami rindu mendapat berkat daripada Engkau. Kita katakan kita terima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Biarlah kiranya berkat dari Bapa Surgawi turun atas kita semua. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus yang telah rela mati di atas kayu salib menebus dosa-dosa kita, sehingga kita semua menjadi anak-anak tebusan, menjadi anak-anak pemenang, dan penyertaan dari Allah Roh Kudus yang manis, yang lembut, yang akan menuntun kita dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan datang lagi yang kedua. Setiap kita sudah terima berkat, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ibadah selesai, selamat hari Minggu, terus memberkati.